Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah jika kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perkenalkan, nama Ibu Nur Uswatun Hasanah. Kalian boleh memanggil Ibu dengan nama Bu Nur atau Bu Uswatun. Ibu merupakan salah satu mahasiswa PPL dari IAIN Kudus dengan mengambil program studi Tadris IPS. Nah, di sini Ibu menggantikan sementara pembelajaran yang penyampaian materinya disampaikan oleh Ibu Mahmudah. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita buka, alangkah lebih baiknya jika kita mengawalinya dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agar dengan bacaan tersebut setidaknya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan pembelajaran kita bisa lancar. Oke, ada yang tahu tidak? Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran IPS dengan materi apa? Ada yang tahu? Yaps, kali ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Apa sih itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya alam terdapat dalam beragam bentuk, antara lain udara, tanah, air, hutan, tambang, dan lain-lain. Oke, potensi sumber daya alam yang pertama yaitu udara. Bumi diselimuti oleh lapisan udara yang disebut atmosfer. Kata atmosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu atmos yang berarti uap dan sphaira yang berarti bulatan. Jadi, atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bulatan bumi. Selanjutnya yaitu lapisan udara atau atmosfer yang mengelilingi bumi berisi campuran gas yang tersusun atas 78% nitrogen, 20% oksigen, 0,9% argon, 0,03% karbon, dan sisanya adalah gas-gas lain seperti helium, hidrogen, xenon, ozon, uap air, dan aerosol. Selanjutnya yaitu ada jenis dan karakteristik sumber daya alam di udara yang terdiri atas yang pertama, sumber daya energi surya. Sumber daya energi surya yang dipancarkan matahari ke bumi melalui udara sebanyak 0,5/1 miliar bagian dari seluruh energi matahari. Yang kedua yaitu sumber daya energi angin. Sumber daya energi angin merupakan suatu bentuk energi yang tidak langsung dari tenaga matahari. Angin terjadi karena adanya perbedaan suhu pada permukaan bumi. Yang ketiga yaitu sumber daya gas. Gas yang kita hirup biasa disebut udara. Udara merupakan salah satu unsur alam yang pokok bagi makhluk hidup di muka bumi, terutama manusia. Potensi sumber daya yang kedua yaitu sumber daya tanah. Tanah merupakan media yang menjadi tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan serta fondasi bagi segala kehidupan di daratan. Tanah banyak mengandung bahan organik dan anorganik.
Perlu diketahui bahwa pembentukan tanah berlangsung secara terus-menerus, sehingga kemungkinan terdapat bahan atau unsur pada tanah yang bertambah ataupun hilang. Berikut ini adalah jenis-jenis tanah di Indonesia. Ada tanah vulkanis, tanah aluvial, tanah humus, tanah laterit, tanah gambut, tanah kapur, tanah mergel, tanah retosol, tanah latosol, dan tanah pozolik. Potensi sumber daya alam yang ketiga yaitu ada sumber daya air. Air merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Jumlah air bersih sepertinya tidak terbatas, namun sebenarnya air mengalami siklus hidrologi. Ada 3 jenis siklus hidrologi yang terjadi di bumi, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Anak-anak, berikut ini ialah siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air ini dipengaruhi oleh pemanasan sinar matahari. Selanjutnya yaitu gambaran dari siklus pendek. Dalam siklus pendek, air laut mengalami pemanasan dan menguap menjadi uap air. Uap air mengalami pengembunan atau kondensasi lalu menjadi awan. Bila butir-butir embun itu cukup jenuh dengan uap air, maka hujan akan turun di atas permukaan laut. Selanjutnya yaitu gambaran dari siklus sedang. Pada siklus sedang, uap air yang berasal dari lautan ditiup oleh angin menuju ke daratan. Lalu, uap air tersebut membentuk awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan di atas daratan. Air hujan tersebut akan mengalir melalui sungai-sungai, selokan, dan sebagainya hingga kembali lagi ke laut. Dan ini adalah gambaran dari siklus panjang. Pada siklus panjang, uap air yang berasal dari lautan ditiup oleh angin ke atas daratan. Adanya pendinginan yang mencapai titik beku pada ketinggian tertentu menyebabkan terbentuknya awan yang mengandung kristal es. Awan tersebut menurunkan hujan es atau salju di pegunungan. Di permukaan bumi, es mengalir dalam bentuk gletser, masuk ke sungai, lalu kembali ke lautan. Anak-anak, kalian juga perlu mengetahui jika air sebagai sumber daya alam Indonesia terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu ada air hujan, sungai, danau, rawa, air tanah, dan laut. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini mengenai materi potensi sumber daya alam di Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita juga masih membahas tentang potensi sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan potensi kemaritiman Indonesia. Jika ada pertanyaan yang masih kalian ingin tanyakan atau kalian belum paham tentang materi hari ini, kalian boleh bertanya kepada ibu melalui Japri WA. Dan untuk absen kali ini, silakan menuliskan nama dan nomor absen pada kolom komentar. Serta nantinya kerjakanlah tugas yang sudah ibu berikan sesuai dengan instruksi. Marilah pembelajaran pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.